Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Matkul Etika Pelayanan dalam tugas podcast dalam yang berjudul Seni Berkomunikasi yang Efektif dalam Melayani Pelanggan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mariana Ibrahim Puspitasari dengan NIM 01422111 sebagai moderator. Dan saya Nerviani dengan NIM 01422142 sebagai pemustaka kontrak. Saya Ranita Sari dengan NIM 01422134 sebagai pemustaka pro. Saya Krisma Wijaksana Arya Putra dengan NIM 01422101. Di sini saya sebagai pustakawan. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan acara podcast kami. Dan di sini kita mendatangkan para narasumber nih dari perpustakaan yang terdapat di daerah sini. Nah, kita di sini ada pemustaka kontrak, di sini kita juga ada pemustaka pro, dan di sana ada pustakawan perpustakaan itu sendiri, teman-teman. Nah, halo, selamat siang. Halo. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat sih. Oke, gimana nggak capek hari ini gimana? Ya pastinya capek sih, aku denger ini kayak capek banget terus aku gak gitu aja. Oke, jadi ya kabar hari ini seperti itu ya teman-teman ya. Terus ini kan kita mau membahas tentang perpustakaan ini ya, apalagi tentang staff-staffnya juga sih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa pemustaka yang lain. Mungkin kalian bisa menyampaikan dari isi pertanyaan tersebut ya, atau jawaban dari mereka. Nah, ada pertanyaan pertama yaitu tentang pemahaman dan kebutuhan pelanggan di perpustakaan itu sendiri. Nah, ada pertanyaan nih, salah satu aspek terpenting dalam melayani pelanggan di perpustakaan adalah memahami kebutuhan mereka. Ini melibatkan mendengarkan dengan cermat apa yang pelanggan cari dan mengajukan pertanyaan yang membantu kita memberikan saran atau materi yang sesuai dengan minat mereka. Menurut kalian itu bagaimana? Sebagai pemustaka pro sama kontra dari pustakawannya dulu. Buat kita sendiri, ketika kita mendengarkan pemustakaan kita dan mendengarkan suatu kebutuhan informasi mereka, dari pemustakaan sendiri harus paham tentang kebutuhan informasi apa yang mereka butuhkan. Misal ada satu pemustaka dan dia nanya suatu informasi yang sangat general. Nah, di situ kan menjadi permasalahan di kita sendiri sebagai pustakawan. Mungkin seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan dari pemustaka sendiri? Kalau yang saya alami, saya pernah datang ke perpustakaan apa. Nah itu di dalam segi fasilitasnya melayani, misal saya butuh referensi apa itu bisa melayani dengan ramah gitu. Lalu bagaimana tanggapannya dari pustaka kontra sendiri menanggapi pustaka yang bilang seperti itu di perpustakaan? Jujur ya, dari pengalaman pribadi yang kemarin ataupun hari ini ataupun yang tadi saya datang ke perpustakaan daerah di sini, saya mendapati pustakawan yang kurang interaksi sama pelanggannya, sama aku sebagai pengalaman kayak Berarti kurang kayak ini ya, apa ya? Kayak melayaninya itu kurang gitu ya? kurang banget. Dia tuh pertama judes ya, bawa aku dateng, dia bawa HP sambil main game. Itu maksudnya apa? Kita kan butuh, maksudnya kita butuh referensi. Saya sebagai mahasiswa, nah maksud saya itu kan kayak butuh referensi yang relevan ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bagaimana perpustakaan dapat menghadapi hal ini? Itu sih yang saya alami. Oke. Jadi mungkin untuk pemustaka kontra sendiri menanggapinya seperti itu mungkin karena ya dari stafnya sendiri ya yang mungkin kurang menghandle dari pemustaka itu sendiri. Jadi untuk pemustaka pro-nya sendiri bisa dibilang menempatkan ini ya sisi baiknya waktu itu. Kamu mungkin berbeda. Kebetulannya seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk pertanyaan kedua nih, ya.
Segmen kedua ada bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Jadi pertanyaannya itu, selain kata-kata, bahasa tubuh dan ekspresi wajah kita juga berbicara. Pastikan kita terlihat ramah, tersenyum, dan siap membantu ketika pelanggan mendekati kita dengan pertanyaan atau permintaan. Bagaimana tanggapan dari pustakawan sendiri? Oke, ini masih nyambung lah sama yang dikatakan. Iya, benar Pak. Mbak Lini ya, kayak sebelumnya. Dan emang sebagai pustakawan kita pasti kerjain di bagian servis pelayanan. Nah, buat pustakawan sendiri punya kode-kode etik tersendiri kan, gimana cara kita melayani pustaka itu, mulai dari apa, cara berpakaian kita yang rapi, kemudian tata bahasa yang baik, kemudian raut wajah harus senyum, harus ramah, iya, nggak seperti yang dialami sama Mbak ini ya kan. Menurut saya sendiri itu menjadi salah satu hal penting. Nah, kalau emang ada pustakawan menemui pustakawan seperti itu, nggak apa-apa dibilangin, apa ya, ditegur gitu ya. Walaupun ada penasaran di perpustakaan itu, Iya. bolehlah dikasih Kritik dan saran gitu ya. Dan pastinya perpustakaan menerima hal itu ya kan. Ini seperti itu. Lalu dari tanggapan, tadi kan sudah dari pemustakaan dulu ya. Pemustakaan lainnya sendiri, apakah bakal seperti yang direkomendasikan saran seperti pustakawan? Oh ya, dilihat dari persepsi pustakawan yang tadi tentang etika, bagaimana sebenarnya etika pustaka yang baik benar, menurut saya pengalaman beberapa kali ini itu kurang. Soalnya ya yang tadi saya sampaikan awal itu kan pustakawan nambah sebagai yang harusnya menghandle ataupun yang tahu referensi-referensi yang mereka akan publikasikan ke pemustaka saya itu kurang jujur sih terhadap kayak tugas mulia saya. Semisal saya mendapati tugas hukum. Nah, hukum itu kan butuh undang-undang yang jelas, undang-undang ataupun pajak-pajak yang harus jelas di Indonesia. Nah, sedangkan yang diberi pustaka pada saya itu pun ya juga seadanya gitu ya. Iya. Jadi ya otomatis saya pun dimarahin dosen dan lain-lain gitu. Nah, untuk ekspresinya pun juga kayak kurang ramah gitu loh, apalagi yang first ya. Bajunya itu ya nggak rapi gitu, kayak acak-acakan banget kayak banget tidur. Waduh, parah banget sih. Siapa yang pustakawan ini? Ya, Namanya? kayak cewek sih. Aduh, Iya, kayaknya si Siti itu loh. Oke, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke topik awal hati kan yang tadi juga, terus mereka memberikan pelayanan yang juga kurang. Nah, kalau dari pemustaka Pro sendiri, dari tanggapan pemustaka kontrak, kan ini kan jadikan jatuhnya si pustakawan ini kan terlihat juga atau apa ya, enggak Kurang baik lah ya. kurang baik buat melayani pustakawan. Mungkin terbalik ya sama pustakawan yang kontra. Nah, kalau saya alami itu kebanyakan disambut dengan ramah. Terus habis itu kalau misal saya tanya kayak butuh apa, itu langsung kayak Satset gitu ya. Jadi pelayanannya lebih ini ya teman-teman ya, dari pemustaka tersendiri pelayanannya tuh lebih baik gitu daripada si pemustaka kontra sendiri. Oke, kembali lagi ya di segmen ketiga. Ini ada beberapa ini sih tentang atasi konflik dengan damai. Nah, kadang-kadang tuh di perpustakaan itu pasti ada konflik, entah itu dari perbedaan pendapat, dari aturan atau kebijakan tersebut. Nah, bagaimana caranya kalian sebagai pustakawan, pustaka pro dan kontra itu menyikapi tersebut dengan seni berkomunikasi dengan cara menyenangkan dari semua pihak, lalu menghasilkan solusinya itu jika kalau ada konflik di perpustakaan itu sendiri, dari pustakawan ke pustakawan seperti itu. Dari pustakawan sendiri bagaimana tanggapannya? Saya langsung aja saya ambil dari Mbak ini karena soal tugas dia dengan buku perpajakan.
karena kan dia menerima informasi yang terlalu general dan tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik kan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut adalah gimana sih cara kita pustakawan dan pustaka harus menyamakan persepsi dulu tentang kebutuhan informasi perpustakaan. Kalaupun dari perpustakaan ini membutuhkan informasi yang misal hukumnya seperti apa, terus juga misal hukum pajak apa, tahunnya tahun berapa, terus juga apakah pajaknya seperti apa, atau bagaimana lainnya. Nah, dari situ kan pustakawan sendiri bisa paham kebutuhan informasi dari perpustakaan dan bisa misalnya mencarikan literatur yang sekiranya paling cepat atau paling mendekati. Kemudian ada juga ini salah satu yang sering dialami di perpustakaan saya sendiri, di mana pustakawan ini kadang tidak benar peraturan yang ada, misalkan ya bawa lingkungan lah, terus rame di ruang baca. Nah, itu kan menjadi salah satu permasalahan buat pustakawan ini. Misal pustakawan yang anak-anak sedang belajar itu terganggu dengan suaranya, terus juga yang bawa minuman. Nah, kalau bawa minuman kan takutnya literatur yang ada rusak, kena tumpahan atau jadinya nggak bisa dipakai sama yang lain loh. Mungkin seperti itu sih. Jadi untuk pustaka modernnya sendiri bagaimana menghadapi pustaka seperti itu kan, karena mungkin ada beberapa perpustakaan yang menerapkan kita contohnya tidak boleh membawa makanan atau minuman karena dikhawatirkan nanti akan merusak sumber informasi yang ada. Bagaimana? Dari pengalaman teman-teman di saat saya berkunjung ke perpustakaan, nah kelompok lain itu justru membawa makanan yang harusnya kan itu kan tidak boleh ya, tapi mereka tuh bawa. Oh, tapi apakah ada ini tulisan larangan dari membawa makanan atau minuman, atau mungkin pustakawan tersebut tidak menegur dari pustaka tersebut? Aku lihat ya, yang di depan itu ada tulisan tidak boleh makan dan minuman di tanda silang ini. Nah, aku heran ya kenapa pustakawan di situ tidak aware terhadap teman kelompok ini, padahal dia kan makanya justru kan tidak boleh kan. Ya udahlah, aku kayak males banget, aku ingin belajar ingin mengenai seperti es baik, tapi sedangkan makanya tidak berkontribusi, males aku. Oke, menanggapi dari pemustaka kontra itu sendiri tadi kan mungkin dari problematanya kan memang kebanyakan mungkin hampir sebagian itu kebanyakan dari ini ya makanan dan minuman ya kalau pergi ke perpustakaan. Padahal itu sangat Lalu bagaimana perpustakaan itu sendiri dalam menanggapi keadaan seperti Mbak Yasmin tadi? Mungkin bisa mengambil pustaka yang lainnya supaya bisa menegur dengan baik atau dengan sopan supaya tidak menyinggung perpustakaannya. Pemustaka atau pustakawan nih? Pustakawannya enggak. Oh, oke. Jadi kalau menurut pemustaka baru ini karena mungkin sungkan aja gitu ya kalau secara langsung jadinya kamu memanggil pustakawan yang lain, dia bisa menegur pustakawan yang pustaka yang lain. Oke. Lalu mungkin ini bisa dibilang segmen terakhir, tapi ya nggak bisa dibilang terakhir juga sih. Oke. Kan ini tentang edukasi pelanggan tentang sumber daya perpustakaan. Nah, jadi kan di perpustakaan itu sendiri ada beberapa layanan nih. Nah, mungkin dari beberapa perpustakaan itu sendiri terdapat layanan yang mungkin berbeda-beda dari perpustakaan satu ke perpustakaan lain. Nah, bagaimana caranya kalau semisal si perpustakaan nih tidak mengetahui apa aja sih layanan dari perpustakaan itu sendiri, perpustakaan yang dikunjungi. Nah, sedangkan pustakawan kan harus harus aware gitu loh dengan perpustakaan yang seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan dari pustakawan? Oke, kalau di perpustakaan saya sendiri itu pasti ada papan tuntutan kalau misalnya kita di perusahaan ada jalan-jalan sih, terus kemudian ruang koleksi ada di mana dan sebagainya. Kalaupun ada pengusaha yang
tidak membaca atau tidak tentang pandangan ataupun apa yang lainnya yang ada di lingkungan sendiri bisa menanyakan langsung ke pustakawan itu sendiri. Nah, di sini peran pustakawan sangat penting, apalagi menjelaskan tentang sumber daya yang ada di perpustakaan itu. Kalau dari pustakawan tidak bisa memberikan jawabannya apa tidak baik ataupun kurang, nah takutnya perpustakaan nggak mau kembali dong. Nah di situ kan butuh komunikasi yang baik antara dari pustakawan dengan perpustakaan itu sendiri, mungkin seperti itu. Lalu dengan pustakawan seperti ini ya, seperti Mas Grasman tadi bilang sebagai pustakawan, nah sebagai pemustaka sendiri pro dan kontra. Terus kalau semisal nih ada pustakawan yang tidak memberitahu apa aja sih layanan, dan kita sebagai pemustaka ya betul amat nggak tahu mengenai soal perpustakaan itu sendiri gitu loh, layanan apa yang diberikan gitu. Jadi kita bertindak ya udah kita Asal datang aja. iya asal datang lalu ya sudah pustakawan pun pasangan gitu. Gimana tanggapan dari kalian? Terserah sih, bebas dari siapa dulu. Dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Menanggapi dari hal itu, saya pernah nih, aku meminjam buku, salah satu buku di perpustakaan. Nah, kebetulan buku itu pun aku juga pakai setiap hari, itu pun juga jujur aku kadang-kadang baca sih, soalnya kan tugas pun banyak, jadi nggak ada waktu buat baca buku gitu. Nah, aku nggak tahu nih kapan perpanjangan masa buku itu dimulai ataupun buku ini dipinjam selama berapa hari. Nah, aku kan juga bodo amat kan. Di situ kan aku juga banyak tugas, terusan buku itu pun ya aku juga ya cuma buat. Jadi nggak dibilangin ya dari pustakawan itu sendiri kan? Enggak dibilang. Kapan harus dikembalikannya Iya. atau ada masa pegang waktunya? Nah itu maka dari itu aku juga nggak tahu ya sampai kapan. Ya udah aku kembaliin pas plus 2 minggu aku minjem buku. Nah setelah itu tiba-tiba pustaka bilang ke aku, kamu ini telat, kok bisa sampai seminggu lebih gak kamu balik? Bilang, Pak saya jujur nggak tahu ini gimana sistemnya. Ya bapaknya kan nggak beritahu saya. Ya justru aku juga di sini kurang tahu tentang gimana kebijakan cara melakukan buku ataupun cara melayani referensi ataupun melayani situasi yang ada. Oke, dengan situasinya. Saya juga kurang tahu. Boleh. Mungkin itu mungkin ada komunikasi yang salah atau yang kurang di dalam antara Anda dengan pustakawan itu sendiri, karena selalu tentang peminjaman buku itu dari awal ketika melakukan peminjaman sudah diberitahu tenggat waktunya sampai kapan. Kemudian pasti ada sistem yang mana memberitahukan pemustakaan untuk mengembalikan bukunya kapan. Itu untuk yang perpustakaan besar. Perpustakaan kecil kan mungkin kurang nggak ada ya, ataupun jarang yang mulai punya sistem pengingat entah dari WA, SMS ataupun yang lain. Mungkin seperti itu. Mungkin itu ya harapan dari pustakawan keadaan yang dialami oleh Pak Erni sendiri sebagai pemustakawan. Lalu untuk pemustakawan terus sendiri itu bagaimana menghadapi keadaan seperti itu? Mungkin benar dan apa yang dikatakan Mas Krisma tadi ya, dari perpustakaan itu sendiri itu kalau sepengetahuan saya sejauh ini belum ada kayak permasalahan dalam pengembalian buku, pengerjaan buku. Nah itu betul kata Mas Krisma tadi, dalam pengembaliannya udah ada kayak instruksi atau peringatan yang ditunjukkan di media sosial kayak WA gitu dalam tanggal pengembaliannya itu di hari apa. Mungkin Mbak Erni tadi kayak telegram gitu ya, Atau mungkin dari perpustakanya itu sendiri yang nggak terlalu memperhatikan ya. Betul, banyak faktor. Iya, karena ya juga mungkin dari beberapa perpustakaan sendiri mungkin pustakawannya bukan hanya pustakawannya sendiri yang melakukan, tapi dari perpustakaan itu sendiri. Terus kalau tanggapannya ya Mas Gracio ya tentang pustakawan teladan seperti ini, semisal kalau Mbak Erni teladan kan karena karena nggak tahu gitu loh, gimana tanggapannya? Dari pesawat sendiri sih ya udah, karena kan emang kita berada di
bidang pekerjaan yang melayani servis kan, dibalik lagi kan. Dan kalaupun si misal dari harus juga ini lagi dengan apa ya pelan yang berapa lama ya udah kita belajar lagi dan tetap dendanya harus berjalan kan, supaya nanti kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini penutup dari podcast kali ini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih untuk podcast hari ini seni berkomunikasi yang efektif dalam melayani pelanggan habis sudah sampai sini dulu aja. Dan untuk pertanyaan yang mau diajukan boleh tanya-tanya ke kami juga di sosmed di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton podcast kami. Terima kasih Mbak Yani dan Mas Lesno telah saya ya. Oke, terima kasih bagi telah yang menonton. See you.